Selamat pagi adik-adik. Wah, adik-adik kalian di rumah pasti semangat dong kan? Wah, adik-adik yang di rumah pasti pada tidak sabar kan untuk mengikutinya? Oh iya kak, hari ini kita belajar banyak ya kak untuk sekolah minggu hari ini. Iya abang, sekarang kita banyak banget belajar. Makanya adik-adik jangan lupa ikuti terus ya adik-adik. Yaudah yuk kak, kalau begitu kita mulai sekolah minggu hari ini. Ayo abang, kita nyanyi Jalan Serta Yesus sama Bapak Abraham. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kasih karunia Bapa yang selalu menyertai dimanapun kami berada ya Bapa. Ya Bapa, sebentar kami memulai ibadah kita pada hari ini Bapa, berkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati MC Tuhan, berkati pemusik, berkati alam pendeta Tuhan, menyatakan firman-Mu, berkati semuanya ya Tuhan. Sebelum itu Bapak, ampuni dosa-dosa kami Bapak, supaya layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kakak, hari ini kita mau belajar apa sih kak? Wah abang, hari ini kita akan belajar tentang mukjizat 5.000 orang. Wah, adik-adik kalian di rumah tahu nggak ceritanya? Bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang? Aku tahu Bang. Dengan cara 5 roti dan 2 ikan. Kok bisa ya kak? Tuhan Yesus hebat banget ya kak? Iya bang, Tuhan Yesus itu hebat banget. Karena banyak sekali orang yang mengikuti Tuhan Yesus untuk mendapatkan kesembuhan pada kita. Tapi abang, karena berhari-hari bekalnya mereka itu habis dan Tuhan Yesus memperhatikannya. Wah, Tuhan Yesus peduli sama mereka ya kak? Aku tahu kak, pada saat itu ada anak yang memiliki bekal 5 roti dan 2 ikan diberikan kepada murid Tuhan Yesus untuk diberkati oleh Tuhan Yesus dan diberikan kepada semua orang kak. Nah adik-adik, sudah tahu jalan ceritanya kan? Mari kita sekalian bernyanyi 5 roti dan 2 ikan.
ambil sikap berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Bang, hari ini tuh kita belajar tentang apa sih Bang? Nah, yang mau disampaikan adalah kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu takut dan khawatir akan segala hal, karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan Tuhan telah menyediakan segalanya. Oh gitu ya Bang, berarti Tuhan Yesus itu baik ya Bang, mau mencukupi kita yang kita butuhkan ya Bang. Iya Kak. Ayo adik-adik di rumah, mari kita hukum Taurat, kita angkat satu pujian, mari kita bersekalian. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia kita berkumpul. Kita berkumpul cari satu, puji Tuhan, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan saja berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang berikan. Mari kita bersukaria. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan, yaitu titah kelima sampai titah yang ke-10. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Iya adik-adik, siapa yang di sini masih tidak taat sama Tuhan? Pasti ada ya adik-adik yang di rumah. Nah, tidak boleh lagi diulang kembali ya adik-adik. Kita harus taat sama Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Berdoa, tidak boleh nakal, dan menghormati orang tua. Betul adik-adik, karena yang taat sama Tuhan Yesus hidupnya akan diberkati. Baik adik-adik, sekarang kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita akan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih
Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Epistel kita tertulis di dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian epistel kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau doa pengakuan iman rasuli. Kita akan menyanyikan biarpun gunung-gunung beranjak. Namun kasih senyum tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Marilah kita mengakui iman kita bersama-sama, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, kakak punya pengumuman nih. Yang pertama, ibadah tanggal 12 September 2021 di YouTube HKBP Karya Bang Berbeda. Yang kedua, tugasnya adik-adik mewarnai 5 roti dan 2 ikan dan menyanyi lagu 12 Murid Tuhan Yesus. Kirim ke WA grup ya adik-adik. Yang ketiga, tetap jaga prokes adik-adik. See you. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka kitab kita dan kita siapkan hati kita dengan baik. Kita akan menyanyikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini
berdoa. Bapa yang baik, ini kami anak-anak sekolah minggu HKBP Kaliabang Perwira datang ke hadapan-Mu, hendak mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats khotbah bagi kita. Tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Untuk mendengarkan khotbah, kita lihat tayangan berikut ini. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi ia berkata kepada mereka, Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa.
Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Nah, adik-adik, kalian sudah lihat bagaimana 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Dan itu yang dihitung adalah laki-laki saja. Apa yang hendak dikatakan dari mukjizat ini? Bahwa Yesus mampu memberi makan orang banyak. Yang pertama. Yang kedua, walaupun kita kelaparan, Tuhan pasti menyediakan. Selama kita tahu bagaimana mengucap syukur atas apa yang ada. Yang ada hanya apa? 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Karena apa? Karena ada ucapan syukur di sana. Hanya orang-orang yang mampu bersyukur mampu untuk dipenuhi kebutuhannya. Ketika kita mampu bersyukur kepada Tuhan, maka segala kebutuhan kita pasti terpenuhi. Karena itu biasakan hidupmu untuk terus bersyukur atas apa yang boleh kamu makan hari ini. Jangan pilih-pilih. Nggak mau aku makan ikan asin gitu, nggak bagus. Aku maunya Indomie, nggak boleh. Aku maunya ayam goreng, nggak boleh. Apa yang dimasak oleh mamanya, apa yang ada di atas meja makan, syukuri dan nikmati. Karena apa? Mungkin kalau boleh tanya nanti sama papanya, atau sama bapaknya, atau sama mamanya, atau sama ibunya, begitu. Tergantung bagaimana kalian memanggil orang tua kalian. Silakan tanya bagaimana pengalaman mereka. Mereka juga besar atau menjadi seperti sekarang karena hidup dalam rasa syukur. Apa yang ada boleh dinikmati, apa yang ada boleh dimakan, dan apa yang ada boleh disyukuri. Dan itu yang membuat mereka bisa besar seperti ini. Bisa bertahan di masa-masa yang sulit sekalipun. Karena apa? Kalau Amang ingat cerita orang tua Amang, dia biasa itu makan ikan asin. Makan ikan asin pakai nasi putih. Cuma itu temennya. Kadang-kadang ya pakai sayur yang diambil dari hutan. Karena kebetulan ya seperti itu. Dulu uang agak sedikit sulit pada masa lalu. Karena apa? Harus ditukarkan dengan barang dulu baru dapat duit. Jadi kebetulan dahulu lebih berharga mengumpulkan uang daripada mengumpulkan yang lain. Dulu orang tua Amang itu punya bebek. Bebeknya ada banyak. Kalau orang Batak bilang berbidi. Nah begitu. Jadi telur bebeknya itu dijual untuk dapatkan uang, dan uangnya itu dialokasikan atau digunakan untuk membeli ikan asin, dan hanya sekali pasar terbuka. Kalau dahulu namanya onang. Jadi hanya sekali seminggu pasar terbuka, dan di situ semua orang dari berbagai tempat berkumpul untuk mendapatkan barang yang disediakan. Jadi banyak dijual ikan asin begitu. Ikan asin lah yang mampu bertahan lama. Jadi ikan asin yang sering dikonsumsi. Perhatikan mereka yang biasa makan ikan asin bisa menyekolahkan Amang atau menyekolahkan kita atau siapapun kalian bisa disekolahkan. Karena itu
Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka hidup dalam rasa syukur. Dan itu juga yang hendak dikatakan melalui mukjizat 5.000 orang ini. Ketika kita merasa syukur, memiliki rasa syukur atas apa yang ada, maka Tuhan akan penuhi apa yang kita butuhkan, bahkan akan berlebih. Dan menariknya, kita belajar juga untuk tidak menyia-nyiakan makanan. Ketika mereka sudah kenyang, mereka sudah selesai makan, Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya untuk mengumpulkan. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Sisa 12 bakul. Karena itu tujuannya bukan untuk apa-apa, tetapi untuk menunjukkan betapa Tuhan Yesus juga memperlakukan para pekerjanya dengan baik. Murid-murid itu membagikan makanan. Ada berapa murid Yesus? Ada 12. Mungkin nanti di tugasnya bisa kalian hafalkan 12 murid Yesus. Kenapa 12 bakul? Untuk 12 murid Yesus itu. Itu yang terjadi. Dan masing-masing mendapat satu bakul. Itu hitungannya kenapa? 12. Artinya apa? Ketika kita bekerja untuk Tuhan, Tuhan akan menyediakan. Jadi lelahmu tidak akan sia-sia. Biarkanlah apa yang kita boleh terima melalui firman pada saat ini menguatkan kita. Ketika kita terus setia di dalam mengikut Yesus, kita akan mendapat bagian yang lebih. Teruslah setia, teruslah hidup bersyukur, dan terus perhatikan bagaimana Kristus bekerja di dalam kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu berbuah manis dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami boleh bertumbuh di dalam rasa syukur atas apa yang telah kami peroleh dan telah Engkau sediakan bagi kami. Di dalam berbagai keterbatasan, kami boleh tetap mengucap syukur. Kami tetap mengatakan bahwa yang Engkau sediakan adalah yang terbaik. Ajari kami Tuhan untuk melihat hal-hal baik bahkan di dalam konsep kekurangan yang mungkin ada dalam hati kami. Ajari kami Tuhan ketika kami merasa kekurangan bahwa Tuhan telah mencukupkan. Ajari kami Tuhan di dalam kekurangan kami belajar sesuatu bahwa Tuhan pasti menyediakan. Ini kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Kaliabang Perwira datang ke hadapan-Mu, menyerahkan totalitas kehidupan kami dan masa depan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati semuanya Tuhan agar semuanya berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita siapkan persembahan kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian, Betapa Hatiku. Terima kasih Yesus.
bersikap berdoa? Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Ya adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai. Kita ucapkan salam ke Amang Pendeta dulu ya. Selamat hari Minggu Amang Pendeta. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu Amang Pendeta. Selamat hari Minggu adik-adik. Yeay!